Nahdlatul Ulama atau anggota dari Nahdlatul Ulama itu sangat meyakini bahwa Gus Dur merupakan waliullah, karena banyak pernyataan dari Gubernur Jawa Timur sekarang, Bu Khofifah, pernah memberikan pernyataan yang unik. Ini salah satu keunikan Gus Dur. Semua syarat-syarat itu dibuat, dia tanda tangani sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Hari ini kita memperingati haul Gus Dur, tepat wafatnya beliau, meninggalnya beliau tanggal 30 Desember. Kali ini Hot News program dari podcast Mas Mansuri ingin mengangkat tentang isu-isu terkini atau berita-berita yang beredar mengenai keunikan-keunikan Gus Dur. Gus Dur yang saya tahu, yang saya kenal, memang memiliki banyak sekali keunikan. Saya pikir tidak hanya yang nanti saya coba ceritakan, tapi banyak sekali sumber-sumber yang akhirnya bermunculan bahwa tokoh satu ini tidak hanya kontroversial, tetapi justru juga memiliki banyak sekali keunikan. Ya, kalau dilansir dari tegar.id tentang 5 fakta fenomenal Gus Dur. Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur merupakan tokoh muslim Indonesia yang dikenal progresif. Selain itu, ia juga dikenal sebagai pendiri dan pimpinan atau pemimpin salah satu partai politik nasional dan juga presiden keempat Republik Indonesia. Keberagaman yang sejak semula diusung cucu dari pendiri organisasi Islam terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tersebut menjadikan Gus Dur dikenal sebagai sosok humanis yang bukan hanya milik umat Islam. Ya, memang Gus Dur ini juga yang menjadi salah satu yang kontroversi, ya, bahwa beliau tidak hanya milik umat muslim, tetapi juga beliau memberikan motivasi, penguatan kepada minoritas. Beliau sering bahkan sempat beredar bahwa beliau sempat dibaptis, dan begitulah Gus Dur, ya, yang memiliki keunikan tersendiri. Tetapi apapun itu, hal yang perlu kita terjemahkan baik adalah Gus Dur merupakan orang yang salah satu tokoh di Republik ini yang dikenang melindungi semua minoritas. Itu yang paling penting tuh. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Gus Dur saat dirinya masih menjabat sebagai presiden kerap menuai banyak pujian dari kalangan minoritas. Kebijakan penghapusan pelarangan peringatan Imlek dan atribut berbau Tionghoa contohnya, baik budaya, simbol maupun bahasa, pernah dihapus, ya, pada saat itu zaman Orde Baru, dan ini dibangkitkan kembali sama Gus Dur dan diizinkan kembali. Sampai-sampai Gus Dur diberi julukan bapaknya orang Tionghoa, gitu, ya. Bahkan Gus Dur ngeklaim bahwa beliau itu salah satu dari keturunan orang Tionghoa yang pernah ikut ekspedisi salah satu tokoh terkenal, ya, Cina yang masuk ke Indonesia. Dalam rangka ini, ya, saya lanjutkan, ya. Bapaknya orang Tionghoa sampai sekarang. Dalam rangka turut memperingati haul ke-9, ini ke-11 sekarang, ya. Dalam rangka memperingati haul ke-11 Gus Dur yang jatuh pada tanggal 30 Desember, berikut ini rangkuman 5 fakta fenomenal Gus Dur yang barangkali Anda belum dengar atau belum Anda ketahui. Yang pertama, tidak punya dompet. Ya, kalau ini saya tahu sendiri nih, bahwa Gus Dur nggak pernah pegang dompet, nggak pernah pegang uang. Kalaupun pegang uang, katakanlah minta sama Mbak Yeni Wahid, katakanlah berapapun uang itu ya habis dibagi-bagi gitu. Berapapun uang yang beliau pegang ya pasti habis dibagi-bagi. Bahkan ada beberapa cerita yang menyatakan
Gus Dur itu tidak bisa pegang uang. Jadi kalau ada undangan seminar kemana gitu, itu uangnya langsung dibagi. Siapa yang butuh ya saat itu dibagi gitu. Nah ini pengakuan salah satunya nih. Mantan staf presiden ibu negara keempat yang juga ketua dan pendiri Barikade Kader Gus Dur, Priyo Sambada, membeberkan rahasia perihal Gus Dur yang tidak memiliki dompet. Gus Dur itu tidak punya dompet karena tidak punya ATM, tidak punya kartu kredit. Emang nggak ada zaman dulu ya. Dan waktu itu Gus Dur salah satu pernah jadi presiden ya. Menurut saya agak aneh kalau nggak punya ATM atau nggak punya kartu kredit ya. Tidak punya uang tunai. Kalau pas punya uang pasti nggak tahan lama karena terus dikasih orang yang minta bantuan ya. Emang beginilah fakta yang saya juga menemuinya. Selalu begitu, saya lihatnya suka bingung sendiri, ciut Priyo lewat akun Twitternya. Pernyataan Priyo didukung cerita dari Kiai Husein Muhammad, pengasuh pondok pesantren pengasuh pondok pesantren Al Tauhid yang juga merupakan keponakan Gus Dur. Kiai Husein menceritakan perihal kebaikan Gus Dur yang memberikan seluruh uang yang ia punya saat adik Husein yang juga keponakan Gus Dur, Nani Zahiro, mengalami kesulitan keuangan. Gus Dur memberikan amplop honor seminar. Nah ini nih. Gus Dur memberikan amplop honor seminar yang didapatkannya kepada Nuni, seraya menyuruhnya untuk mengambil uang isi dari amplop yang masih tertutup rapat tersebut seperlunya saja. Dia membuka amplop itu, tetapi sesudah menghitung isi amplop, dia bilang bahwa keperluannya adalah seluruh isi amplop itu. Gus Dur diam saja lalu berkata, ya sudah nggak apa-apa, ambil aja semua. Kisah Kiai Husein melalui akun Twitternya. Nomor 2, meledek Yahudi di depan Presiden Israel Shimon Peres. Ya, meledek Yahudi di depan Presiden Israel ya, Shimon Peres. Shimon Peres ini juga pernah dipermalukan oleh Presiden Turki ya, Recep Tayyip Erdogan. Abdurrahman Wahid memang terkenal sebagai sosok yang jenaka. Banyak pejabat dan pemimpin negara yang dibuat tertawa oleh cerita-cerita lucu Gus Dur. Tak terkecuali Presiden ke-9 Israel Shimon Peres. Gus Dur menyarankan kepada Shimon Peres agar Israel melakukan kebijakan impor kutang dari negara Prancis, karena menurut Gus Dur akan menghasilkan keuntungan 2 kali lipat. Bingung dengan saran Gus Dur, Shimon bertanya bagaimana caranya. Gus Dur kemudian membeberkan ide brilian yang sungguh lucu. Sampai konon presiden negara penginvasi Palestina tersebut tertawa hingga terbatuk-batuk. Imporlah kutang dari Prancis. Setelah itu potong jadi 2. Setelah dipotong baru dijual. Kutang yang aslinya hanya bisa dipakai 1 orang. Di Israel bisa dipakai 2 orang asal dipotong dulu. Jangan lupa tali-tali pengikatnya dibuang dulu. Kalian bisa memakai kutang sebagai topi untuk untuk pergi ke tembok ratapan. Aduh, celoteh Gus Dur. Ya memang kalau di tembok ratapan ya, kalau di Israel itu kan ada kayak kopiah tapi kecil ya. Lelucon tersebut langsung membuat Presiden Shimon Peres terbahak-bahak, mengingat topi khas Yahudi di Israel yang bernama kipah memiliki bentuk bulat dan dipakainya hanya untuk menutupi ubun-ubun. Yang ketiga, mengaku sebagai keturunan Tiongkok. Ini yang tadi sempat saya sebut ya. Gus Dur pernah melontarkan pernyataan mengejutkan dengan membuat sebuah pengakuan bahwa dirinya memiliki darah keturunan Tionghoa. Tidak hanya sebatas melontarkan pernyataan, pria yang merupakan anak kandung dari pahlawan nasional Ki Haji Wahid Hasyim ini juga memberikan otoritas kepada peneliti negeri tirai bambu tersebut untuk melakukan penelitian dan penelusuran terkait leluhurnya di negeri Cina.
Sayangnya sampai Gus Dur meninggal dunia, hasil riset tidak terlalu lengkap dan tidak bisa membuktikan kalau Gus Dur merupakan keturunan seorang yang bernama Tan Quay Liang yang juga ikut dalam ekspedisi Laksamana Cheng Ho. Oh ya, Laksamana Cheng Ho ya. Seperti klaim Gus Dur waktu itu. Yang keempat, makamnya diziarahi ribuan orang per hari. Bagi santri dari kalangan Nahdien atau Nahdlatul Ulama, menghargai guru, wali atau tokoh ulama besar tidak hanya dilakukan saat bersangkutan masih hidup. Saat sang ulama telah wafat sekalipun, iringan doa dan ziarah ke tanah makam dilakukan sebagai bentuk penghormatan. Hal tersebut juga dilakukan oleh para Gus Durian, sebutan dari para pengagum Gus Dur. Meski belum pernah ada riset dan penghitungan pasti mengenai jumlah peziarah yang mendatangi makam Gus Dur tiap harinya, mantan orang terdekat Gus Dur saat ia masih menghuni istana, Priyo Sambada, menceritakan kalau jumlah santri atau pengagum yang datang menziarahi makam Gus Dur mencapai ribuan orang setiap harinya. Belum pernah disurvei secara ilmiah, tapi sebagai gambaran saja, makam Gus Dur tiap hari diziarahi 3.000 orang. Weekend bisa 5.000 katanya. Ramadan bisa sampai 10.000 setiap hari. Terang Priyo lewat akun Twitternya ya. Memang unik Gus Dur karena banyak kelakar yang menyebutkan bahwa kalau di Muslim itu ya, setelah orang meninggal dunia dan yang berziarah, yang mengantarkan ke kubur itu sudah kembali, itu biasanya sekeyakinan kita, sekeyakinan umat Muslim, itu di dalam kubur pasti ada pertanyaan dari malaikat ya, Rabbuka man nabiyuka gitu ya. Tetapi karena yang datang untuk berziarah itu nggak putus-putus, sehingga ada beberapa yang berkelakar bahwa itu malaikat belum sempat menanya karena orang belum berhenti menziarahi sampai detik ini, katanya begitu. Nah, apapun itulah, itu cerita-cerita guyon, cerita-cerita lucu yang sekarang sedang berkembang ya. Yang kelima, bisa berbicara 6 bahasa asing. Ini salah satu keunikan dari Gus Dur ya. Abdurrahman Wahid muda sempat mengenyam pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Saat itu bahkan Gus Dur aktif dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia bersama karibnya Kiai Haji Mustafa Bisri atau biasa disebut Gusmus. Gus Dur dan Gusmus itu walaupun adik kelasnya ya kalau tidak salah Gusmus, tapi sempat kuliah bersama. Dan Gusmus banyak pengakuan selama beliau di Al-Azhar ya, di Kairo. Memang banyak pengalaman-pengalaman unik bersama Gus Dur. Sebagai mantan pelajar di Kairo, Mesir, sudah tentu kemampuan bahasa Arab Gus Dur tak bisa diragukan lagi. Tapi nyatanya Gus Dur tidak hanya fasih berbahasa Arab, Gus Dur juga kerap melakukan pembicaraan dengan menggunakan setidaknya 6 bahasa asing sepanjang hidupnya. Fakta tersebut dilontarkan kembali oleh Priyo melalui akun Twitternya. Sampai detik ini saya tidak tahu persis berapa bahasa Gus Dur menguasai, tapi saya pernah dengar beliau bicara dalam bahasa Arab, Inggris, Spanyol, Jerman, Belanda, dan Prancis. Minimal berbahasa basi beberapa saat dengan jurnalis asing. Beberapa kali maksudnya ya. Kalau bahasa Arab dan bahasa Inggris sih jelas sangat fasih, tutur Priyo. Nah, itu beberapa keunikan-keunikan yang Gus Dur miliki ya. Kita tahu bahwa Gus Dur lahir pada 7 September tahun 1940 dan meninggal pada tanggal 30 Desember tahun 2009 ya. Artinya sudah 11 tahun ya. Ini haul yang ke-11 tahun. Gus Dur merupakan salah satu tokoh yang mempunyai kecerdasan cukup tinggi, punya intelektual yang cukup kuat ya. Dan yang paling unik dan mengagumkan bagi saya adalah dia selalu ada di garda terdepan. Beliau selalu ada di garda terdepan untuk membela kaum-kaum minoritas. Gus Dur sendiri memang saya harus akui susah mencari sosok seperti beliau ya.
Tidak hanya Gus Dur, ada adiknya Gus Solahuddin Wahid dan beberapa adik-adik Gus Dur atau keluarganya. Ini memang keluarga yang suka berbagi ya. Tadi disebutkan beberapa pernyataan bahwa Gus Dur memang tidak pernah pegang duit, tapi kalau ada duit atau pegang duit, entah itu dari Mbak Yeni atau dari ibu ya, atau dari hasil dari seminar jadi pembicara, itu tidak pernah beliau menikmati sendiri, tidak pernah, selalu dibagi ke orang-orang yang membutuhkan. Gus Dur sendiri memiliki putri 4 apa 5 ya, 4 kalau nggak salah. Yang pertama Mbak Yeni Wahid, sekarang komisaris di Garuda ya, salah satu komisaris. Mbak Alisa, Mbak Anita dan Mbak Inaya. Yang saya cukup dekat itu dengan Mbak Yeni dan Mbak Alisa ya, Mbak Anita. Karena Mbak Anita juga fokus pada pemberdayaan, sedangkan Mbak Yeni selain aktif menjadi salah satu wakil Indonesia untuk beberapa kebijakan di luar negeri, beberapa pertemuan di luar negeri khususnya di Timur Tengah, Mbak Yeni juga merupakan direktur dari Institut Gus Dur ya. Nah, itu beberapa keunikan-keunikan. Nah, untuk kaum Nahdien sendiri atau kaum Nahdlatul Ulama atau anggota dari Nahdlatul Ulama itu sangat meyakini bahwa Gus Dur merupakan waliullah ya. Karena apa? Karena banyak pernyataan dari Gubernur Jawa Timur sekarang, Bu Khofifah pernah memberikan pernyataan yang unik ya. Jadi waktu beliau pernah mengajukan diri menjadi atau mendaftarkan diri untuk menjadi presiden, dan wakil presidennya Bu Mega saat itu sedang mengajukan persyaratan-persyaratan. Menurut Bu Khofifah, persyaratan-persyaratan itu nggak memenuhi syarat karena waktunya sangat singkat. Diberi waktu cuman beberapa saat gitu ya, sangat singkat, sehingga Gus Dur ini salah satu keunikan Gus Dur. Semua syarat-syarat itu dibuat, dia tanda tangani sendiri. Nah, ini fakta yang menurut saya dan lolos akhirnya masuk ke tahapan berikutnya dan jadi presiden. Begitu juga Bu Mega, karena Bu Khofifah sempat minta syarat-syarat itu dan tidak diserahkan kepada Bu Khofifah, tapi tiba-tiba diumumkan bahwa beliau lolos menjadi syarat untuk maju presiden dan wakil presiden. Nah, itu beberapa keunikan dari Gus Dur. Semoga beliau menjadi inspirasi bagi kita semua. Beliau juga mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah, dan kita bersama-sama bisa mengambil ya soal kontroversinya itu, biarkan saja itu sudah, karena Gus Dur sudah wafat, Gus Dur sudah 11 tahun. Kita doakan bersama semoga beliau mendapatkan jalan terbaik atau mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian podcast yang sedang hot diperbincangkan, sedang hot dibicarakan, keunikan-keunikan dari Gus Dur. Semoga ini bisa menambah wawasan kita, bisa memperkuat, menjadi inspirasi bagi kita untuk bisa berbuat baik seperti yang dilakukan oleh Gus Dur atau Ki Haji Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia. Nah, itu ulasan dan rangkuman dari beberapa orang yang memberikan pengakuan terhadap Gus Dur. Nanti dalam podcast berikutnya saya akan gali lagi bersama putri-putri beliau atau dari bersama keluarga atau orang terdekat beliau tentang apa itu sesungguhnya yang tidak diketahui oleh publik, karena podcast ini adalah podcast yang menjadi milik publik. Maka podcast ini harus menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya. Terima kasih, sampai ketemu lagi, sampai jumpa, salam.